memiliki nama lengkap Abdurrahman Wahid. Dia adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasim dan Ibu Haji Salehah, seorang pahlawan nasional dan Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Gus Dur menempuh pendidikan dasar di Eurovisi Lencerico, Jakarta, dan ia melanjutkan ke sekolah menengah ekonomi pertama di Yogyakarta. Selanjutnya, dia melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan lulus Fakultas Sastra Universitas Baghdad Irak pada tahun 1970. Gus Dur memiliki istri yang bernama Sinta Nuria dan ia memiliki 4 anak. Yang pertama, Alisa Kotrunada Munawaroh, yang kedua, Januba Arifah Rapso, dan yang ketiga, Anita Hayatul Nufus, dan yang keempat, Inayah Wulandari. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Dia meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang pluralisme dan toleransi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa yang disebut dengan Gus Dur, pada tahun 1999 sampai 2001 yang ditandai dengan kebijakan politik yang progresif dan inklusif. Berikut adalah beberapa kebijakan politik penting yang diambil pada masa kepemimpinannya. Yang pertama, demokratisasi dan reformasi politik. Poin yang pertama, kebebasan berpendapat. Poin kedua, penghapusan Revolusi ABRI. Dan yang poin ketiga, pemberdayaan rakyat. 2. Desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Gus Dur memperkuat otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pusat. Yang ketiga, penyelesaian konflik di wilayah. Yang pertama di Aceh, memulai dialog damai dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk mengurangi konflik di wilayah tersebut. Yang kedua, Papua, mengubah namanya Irian Jaya menjadi Papua dan memberikan kebebasan menggunakan simbol lokal seperti bintang kejora sebagai simbol budaya, bukan separatis. 4. Hubungan dengan minoritas dan pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang mendukung pluralisme. Ia mencabut larangan terhadap budaya Tionghoa, seperti perayaan Imlek dan menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan, Gus Dur menerapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Langkah ini dianggap sebagai simbol keberanian melawan kontrol informasi dan negara. Yang kelima, pemberantasan korupsi. Meskipun menghadapi banyak tantangan politik, Gus Dur berupaya memberantas korupsi, termasuk membentuk lembaga untuk mendukung reformasi birokrasi. 6. Hubungan internasional. 1. Mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah, Asia, dan negara Barat. 2. Mendukung perdamaian dunia, termasuk mengkritik kebijakan negara-negara besar jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur? Beliau menjabat dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Memang gak lama, tapi penuh dengan keputusan berani yang membawa perubahan besar. Waktu Gus Dur naik jadi presiden, Indonesia masih babak belur akibat krisis moneter 1997. Bayangin aja, nilai rupiah sempat jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran meningkat. Selain itu, situasi politik makin panas setelah tumbangnya Soeharto. Nah, Gus Dur datang membawa harapan untuk perubahan. Ada beberapa kebijakan ekonomi Gus Dur yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, buka pintu investasi asing. Gus Dur percaya bahwa untuk bangkit dari krisis, Indonesia perlu modal dari luar. Jadi beliau membuka lebar-lebar peluang investasi asing. Yang kedua, bubarkan monopoli. Di era Soeharto, banyak perusahaan besar menikmati monopoli. Contohnya, Bulog yang mengontrol pangan. Gus Dur langsung membubarkan monopoli itu agar pasar lebih kompetitif dan sehat. Yang ketiga, desentralisasi ekonomi. Gus Dur memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah untuk mengelola anggaran sendiri. Ini jadi cikal bakal otonomi daerah yang kita rasakan sekarang. Yang keempat, stabilkan nilai rupiah. Di masa pemerintahannya, Gus Dur berusaha
menjaga stabilitas nilai rupiah yang sempat terpuruk. Tapi nggak semuanya mulus teman-teman. Ada beberapa tantangan ekonomi di masa Gus Dur yang bikin pemerintahannya berat. Yang pertama, krisis kepercayaan investor. Meski kebijakan ekonominya bagus, situasi politik yang nggak stabil bikin investor asing ragu-ragu untuk masuk. Yang kedua, konflik politik dan isu korupsi. Gus Dur sering terlibat konflik dengan DPR, ditambah muncul isu-isu korupsi yang memperburuk situasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Karena situasi politik yang nggak kondusif, ekonomi Indonesia waktu itu belum bisa tumbuh pesat. Jadi, apa yang bisa dikatakan sebagai prestasi? Tapi bukan berarti semuanya suram ya. Ada beberapa hal positif yang berhasil dicapai Gus Dur, seperti cadangan devisa negara meningkat, kebebasan perdagangan makin terbuka, jadi fondasi awal reformasi ekonomi yang berlanjut di pemerintahan berikutnya. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, ada beberapa menteri yang berperan penting dalam pemerintahannya. Yang pertama, Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan. Yang kedua, ada Laksamana Suhardi sebagai Menteri Negara BUMN. Ketiga, Rijal Ramli sebagai Menteri Koordinator di bidang keuangan, ekonomi, dan industri. Yang keempat, ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Menteri Koordinator di bidang politik, sosial, dan keamanan. Yang kelima, Awi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri. Yang keenam, Kwi Kianji sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 7. Alwi Ihja Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Yang terakhir, Suryadi Sudirja sebagai Menteri Dalam Negeri. Kekurangan Presiden Gus Dur. 1. Kebijakan kontroversial. Beberapa kebijakan Gus Dur dianggap kontroversial dan tidak populer di kalangan masyarakat. Misalnya, ia pernah mengusulkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menimbulkan perang luas. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak stabil. Masa kepresidenan Gus Dur sering diwarnai oleh konflik politik dan ketidakstabilan. Misalnya, ia beberapa kali terlibat perselisihan dengan DPR dan partai politik lainnya. Yang ketiga, kesehatan yang menurun. Kesehatan yang menurun. Kesehatan Gus Dur yang sering menurun juga mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya. Hal ini membuatnya sulit untuk menjalankan tugas kenegaraan dengan optimal. Kelebihan Presiden Gus Dur adalah 1. Demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia mencabut larangan terhadap beberapa organisasi yang sebelumnya dilarang, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi Tionghoa. 2. Pluralisme dan toleransi. Gus Dur sangat mendukung pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Ia berusaha memperkuat hubungan antar agama dan mengurangi ketegangan sosial. 3.